Sekarang kita akan membuat tentang yang namanya pola lantai. Dalam penulisan pola lantai itu diawali dengan membuat bentuk seperti ini, kayak trapesium, tetapi di sininya tidak tertutup, tidak dibuat tutup atau garis. Nah, untuk format tari itu menggunakan simbol yang seperti ini. Ini bentuk misalnya dianggap satu orang penari. Bentuk vertikal itu seperti ini. Nah, ini vertikal. Ya, misalnya dengan 4 orang penari. Kalau mau bikin lagi dari ini, mau dibuat menjadi horizontal, maka ini alurnya kemana? Oh, misalnya ini ke belakang. Ini ke sana, lalu ini ke sini, ini ke sini. Nah, hasil akhirnya itu nanti dibuat seperti ini. Harus selalu membuat garis lagi. Nah, begini. Arah hadapnya kemana? Kalau ini arah hadapnya ke depan, kalau ke sana kan berarti belakang. Ke sana itu belakang. Kalau ke depan diputer ke, nah ini diputer ini, berarti dia ada perputaran supaya bisa hadap ke depan. Nah, begini. Terus kalau misalnya mau bentuk diagonal, ini maju dari yang terdekat aja. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Nanti hasilnya diagonal. Buat lagi diagonal. Nah, begini. Sekarang mau bentuk lingkaran. Ya, bentuk lingkaran. Dari sini, nah dibuat begini karena dia harus berjalan. Kodenya berjalan. Diberi tanda ini supaya apa? Supaya tahu kalau ini putarnya ke kanan. Nah, ini mengikuti, dikasih tanda begini. Nah, sudah. Lalu hasilnya ini mau menghadap kemana? Ke depan apa keluar? Misalnya ini sudah membentuk lingkaran. Nah, begini. Tapi belum tahu arahnya atau sudah langsung diarahkan ke dalam. Kalau mau berputar di tempat misalnya, oh kodenya ini. Nah, begini. Ini harus tahu. Misalnya dari sini mau bentuknya jajaran genjang. Jajaran genjang. Nah, ini ke sini. Nah, dari sini ini ke sini. Dari sini ini ke sini, dari ini ke sini. Nah, berarti nulisnya 1, 2, 3, 4. Untuk anak SD kelas 1, 2 itu pola lantainya ndak usah banyak-banyak, hanya ini aja yang gampang saja. Oh, dari vertikal ke horizontal ke diagonal, atau hanya bentuk jajaran genjang seperti ini, atau hanya bentuk yang seperti ini, 2, 2. Nah, begini. Ini mudah ini. Atau bisa juga menggunakan bentuk, kalau Sumatera Selatan tuh biasanya bentuknya apa sih? Nah, begini kan. Nah, tapi ini
Gak bisa kalau untuk 4 tapi mesti 5. Nah begini, atau bentuknya dibalik. Nah begini, arah hadapnya ke sini. Ini juga bisa digunakan seperti itu. Itu untuk bentuk-bentuk pola lantai. Untuk pembedaan level pada satu bentuk tari dari simbol ini, simbol penari. Kalau bulat kemudian seperti ini saja, ini namanya levelnya sedang. Kalau dipenuhi hitam, ya hitam, nah begini, ini levelnya rendah. Kemudian kalau bulat kemudian diberi garis arsir, garis arsir ini disebut level tinggi. Penerapannya pada pola lantai, misalnya yang di sini levelnya rendah, yang di sini sedang, yang belakang tinggi. Nah, berarti kalau yang belakang tinggi dia harus jinjit. Seperti itu. Di sini juga bisa. Di sini level rendah. Nah, begini. Yang sini sedang, yang belakang jinjit. Seperti itu. Jadi, penggunaan level itu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Jangan memaksakan. Kalau gerakannya itu tidak cukup menarik untuk menggunakan level tinggi, ya jangan dilakukan level tinggi. Kalau gerakannya itu cukup menarik untuk dilakukan di level bawah, gunakan level bawah. Selalu dikembalikan ke kemampuan masing-masing kelompok. Tidak akan pernah sama, karena setiap kelompok itu memiliki penari yang berbeda-beda. Itu harus selalu diingat, ya. Jadi harus selalu diingat kemampuan penari yang berbeda-beda. Tetapi apakah bisa, Bu, jika dilakukan secara bersama-sama atau semuanya bisa serempak? Itu bisa, tetapi kalian harus benar-benar berlatih. Latihannya harus benar-benar supaya itu bisa terwujud seperti itu.